Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih di tengah pandemi virus COVID-19? Harus tetap betah ya belajar di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar fisika. Kita lanjutin materi minggu lalu, yaitu tentang tumbukan lenting sebagian. Nah, minggu lalu sudah kita bahas tentang tumbukan lenting sempurna, yang artinya nanti mantul secara sempurna. Nah, kalau sekarang tumbukan lenting sebagian berarti mantulnya hanya sebagian saja. Contohnya misalkan saya punya bola basket. Nah, bola basket kita lemparkan pada ketinggian tertentu. Nah, sehingga nanti memantul-mantul. Nah, tentunya pantulannya semakin lama semakin rendah. Nah, inilah tumbukan lenting sebagian. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian dia punya dua ciri ya. Jadi koefisien restitusinya bernilai lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Karena kita rumuskan kalau untuk satunya adalah lenting sempurna dan 0 untuk tidak lenting sama sekali. Jadi kalau lenting sebagian ya antara 0 sampai 1. Kemudian hanya berlaku satu hukum, yaitu hukum kekekalan momentum saja. Nah, ilustrasinya seperti tadi, ada bola basket yang dijatuhkan pada ketinggian awal, misalkan H. Kemudian pada pantulan pertama tingginya berkurang menjadi H1. Pantulan kedua menjadi H2, pantulan ketiga menjadi H3 dan seterusnya. Nah, koefisien restitusi di sini bisa dicari dengan rumus akar pantulan pertama dibagi tinggi awalnya. Nah, ini rumusnya. Atau boleh memakai pantulan keduanya. Jadi, kalau memakai pantulan kedua berarti akar H2 dibagi pantulan sebelumnya, berarti H1. Tidak boleh Anda membagi, jadi misalkan E sama dengan akar H2 dibagi H, tidak boleh, itu salah. Jadi harus dibagi dengan tinggi sebelumnya. Nah, contoh soal ya, kita pahami contoh soal berikut. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 8 meter, berarti kita tulis H, tinggi awalnya 8 meter. Nah, setelah menumbuk lantai, bola memantul dan mencapai ketinggian. Berarti ini tinggi pantulan pertama, jadi H1 sama dengan 5 meter. Hitunglah koefisien restitusi pantulan dan ketinggian setelah pantulan kedua. Berarti E-nya berapa dan H2-nya berapa. Nah, ini kita bisa pakai, jadi kita bisa pakai rumus ini. Jadi ini rumus untuk tumbukan lenting sebagian. Nah, jadi kita bisa tuliskan rumusnya, penyelesaiannya. Pertama, kita mencari dulu koefisien restitusinya E, berarti sama dengan akar H1 per H. Nah, di sini kita tinggal menuliskan saja, berarti sama dengan akar H1-nya 5, H awalnya adalah 8. Ya, jika tidak bisa kita hitung, kita selesaikan begini saja. Jadi kita nyatakan sebagai akar 5/8. Kemudian, jika diminta mencari ketinggian setelah pantulan kedua, maka Anda bisa mengkombinasikan dua rumus ini. Jadi kita bisa tulis akar H1 per H sama dengan akar H2 per H. Jadi kalau dua-duanya sama-sama punya akar, maka boleh kita anggap akarnya boleh kita coret, sehingga rumusnya menjadi H1 per H sama dengan H2 per H2 per H1 ya, harus dibagi pantulan sebelumnya. Nah, ini rumusnya untuk menentukan ketinggian pantulan kedua. Maka bisa kita masukkan H1 5 per H-nya 8,
H2-nya yang ditanyakan, H1-nya sebesar 5. Jadi, saya geser dulu. Jadi kalau kita kalikan silang H2, yang ini bisa kalikan silang ke atas berarti 25/8. Jadi kalau kita tulis H2-nya adalah 25/8 itu berarti kita dapat 3 ya, 3/8. 3/8 itu berarti 3,125 meter. Nah, inilah ketinggian pantulan kedua. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, Anda tinggal pahami saja. Untuk materi ini, selanjutnya kita akan bahas tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke.